Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi hukum pewarisan sifat. Pada hukum pewarisan sifat ini, akan kita bahas bersama bagaimana proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat bersama saya, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Hukum pewarisan sifat biasa kita kenal dengan sebutan hukum Mendel. Peta konsep yang akan kita pelajari pada hukum pewarisan sifat ini antara lain adalah bahwa pewarisan sifat itu meliputi materi genetis dan sifat beda. Pada materi genetis akan kita pelajari tentang kromosom dan gen, sedangkan pada sifat beda itu adalah terdiri dari monohibrid dan dihibrid. Monohibrid tentunya terdiri atas dua bagian, yaitu monohibrid dominan penuh dengan monohibrid intermediate. Hukum pewarisan sifat akan dipelajari dalam genetika, karena genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Sebelum kita mempelajari tentang genetika, alangkah lebih baiknya apabila kita terlebih dahulu mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam genetika. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah, yang pertama adalah gen. Gen adalah segmen tertentu DNA yang ada di dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Sedangkan yang kedua adalah kromosom. Kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Istilah yang ketiga adalah parental. Parental adalah istilah lain untuk induk dan biasanya dilambangkan dengan huruf P besar. Istilah yang keempat adalah filial. Filial berarti keturunan, biasa disingkat dengan huruf F besar. Keturunan pada generasi pertama biasa kita sebut dengan F1, sedangkan keturunan atau generasi kedua biasa kita sebut dengan F2. Istilah yang lain adalah genotip. Genotip merupakan sifat yang dibawa oleh gen tetapi tidak tampak dari luar. Kemudian ada fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah dominan. Dominan adalah sifat yang lebih kuat atau lebih banyak muncul pada keturunan. Ada istilah yang lain adalah resesif, itu adalah sifat yang lebih sedikit atau yang lemah muncul pada keturunan. Dan ada istilah lain yaitu intermedier, yang berarti sifat yang sama-sama kuat itu akan muncul pada keturunan. Selanjutnya, dalam genetika juga dikenal istilah homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sama kuat. Homozigot bisa dominan, bisa juga resesif. Homozigot dominan contohnya adalah A besar A besar, atau K besar K besar, atau M besar M besar. Sedangkan homozigot yang resesif contohnya adalah A kecil A kecil, atau K kecil K kecil, atau M kecil M kecil. Istilah yang lain adalah heterozigot, itu artinya kebalikan dari homozigot.
yaitu pasangan gen yang tidak sama kuat. Contohnya A besar, A kecil, K besar, K kecil, M besar, dan M kecil. Kemudian untuk istilah yang lain adalah ada istilah galur murni. Galur murni adalah organisme dengan genotip homozigot, dan ini biasanya adalah dominan. Ada istilah backcross, itu artinya persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Ada juga test cross, yaitu persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Sekarang kita masuk pada materi persilangan. Materi persilangan terdiri atas persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Ini khususnya pada materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Persilangan monohibrid nanti akan kita bahas tentang persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid intermediate. Kita awali untuk yang pertama, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh. Persilangan monohibrid dominan penuh merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif itu tidak muncul. Misalnya ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Sedangkan sifat merah itu adalah dominan, maka akan dihasilkan bunga mawar merah. Contoh persilangan monohibrid dominansi penuh. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Jawabannya adalah yang pertama kita tentukan dulu parentalnya atau induknya. Biasa kita singkat dengan huruf P besar. Parental itu yang pertama adalah tanaman berbatang tinggi dominan. Di situ batang tinggi, T besar. Disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, yaitu T kecil. Gametnya itu untuk tinggi itu adalah T besar. Sedangkan untuk rendah itu adalah T kecil. Sehingga akan dihasilkan keturunan pertama atau F1-nya adalah T besar ketemu dengan T kecil, yaitu T besar, T kecil. Karena sifatnya yang dominan, maka ada T besar di situ, artinya fenotipnya adalah tinggi. F1 disilangkan dengan F1, sehingga akan menjadi induk. Induknya di situ dituliskan sebagai P2. Induknya adalah batang tinggi T besar T kecil disilangkan dengan batang tinggi T besar T kecil disilangkan dengan batang tinggi T besar T kecil. Gametnya itu adalah untuk T besar T kecil, gametnya terdiri atas T besar dan T kecil. Lalu bagaimanakah hasil persilangan keduanya atau F2-nya? Maka F2-nya bisa kita jelaskan sebagai berikut. Untuk induknya, induk jantan di situ ada T besar, T kecil. Induk betina ada T besar juga dengan T kecil. T besar ketemu T besar akan dihasilkan T besar dengan fenotip tinggi. Kemudian T besar ketemu T kecil akan dihasilkan T besar, T kecil, fenotipnya juga tinggi. Karena di situ walaupun ada T kecil, tetapi ada sifat yang dominan dari T besar. Kemudian
T besar ketemu T kecil akan dihasilkan T besar T kecil dengan fenotip tinggi. Kemudian T kecil ketemu T kecil akan dihasilkan T kecil T kecil dengan sifat rendah atau pendek. Dari papan Pinet tersebut, kita bisa melihat bahwa perbandingan F2-nya adalah T besar dibandingkan dengan T besar T kecil dibanding dengan T kecil akan diperoleh perbandingan 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotip F2-nya adalah tinggi dibanding pendek adalah 3 dibanding 1. Karena T besar sifatnya tinggi ada 1 bagian, T besar T kecil sifatnya juga tinggi ada 2 bagian. Sehingga tinggi akan dihasilkan 3 bagian. Kita lanjutkan untuk persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid intermediate merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Sifat keturunan merupakan gabungan antara sifat kedua gen induknya. Di sini misalnya ada bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, ternyata dihasilkan bunga warna merah muda. Contohnya, bunga merah parentalnya atau P-nya itu adalah M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil karena putih sifatnya resesif. Gamet dari merah itu adalah M besar. Gamet dari putih itu adalah M kecil. Filialnya atau keturunan pertamanya akan dihasilkan M besar M kecil dengan fenotip merah muda. Karena M besar yang dominan dan M kecil yang resesif masing-masing saling mempengaruhi, sehingga bukan merah atau putih, tetapi perpaduan dari kedua sifat tersebut, yaitu dihasilkan merah muda. Untuk induk yang kedua, itu adalah F1 disilangkan dengan F1, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gamet dari M besar M kecil adalah M besar M kecil. Lalu, bagaimanakah keturunan F2-nya? Ya, F2-nya bagaimana perbandingan keturunannya pada F2? Maka F2-nya adalah, kita lihat pada papan Pinet, di sini ada induk jantan dan ada induk betina. Pada induk jantan, gametnya adalah F1, gamet jantan, induknya adalah, gametnya adalah M besar, M kecil. Kemudian pada induk betina, juga M besar dan M kecil. M besar ketemu M besar akan dihasilkan M besar M besar. Dengan sifat fenotipnya adalah merah. Kemudian M besar M kecil akan dihasilkan genotip M besar M kecil dengan sifat fenotipnya adalah merah muda. Kemudian M besar M kecil juga akan dihasilkan genotip M besar M kecil dengan sifat fenotipnya adalah merah muda. Kemudian M kecil ketemu M kecil akan dihasilkan genotip M kecil dengan sifat fenotipnya adalah putih.
Dari papan pindah tadi kita bisa melihat perbandingan genotifnya, yaitu bahwa M besar dibanding dengan M besar M kecil dibandingkan dengan M kecil sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya adalah merah dibanding merah muda dibanding putih sama dengan merahnya tadi 1, ya, merahnya tadi itu 1, kemudian merah mudanya itu 2, putihnya adalah 1. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan dengan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya adalah sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Jadi di sini ada dua sifat beda yang disilangkan, yaitu tanduk dan rambut. Tanduknya pendek, rambutnya putih, dengan tanduk panjang, rambutnya hitam. Kemudian contoh yang lain adalah pada tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Dua sifat beda ini kita lihat adalah bahwa buah besar rasa manis dengan buah kecil rasa manis. Jadi yang disilangkan adalah buahnya, buah besar atau kecil dengan rasanya, masam atau manis. Contoh untuk persilangan dihibrid adalah sebagai berikut. Tanaman mangga berbuah besar, B besar, B besar, rasa masam, M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, dan rasa manis, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Jawabnya adalah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu induknya atau P1. P1-nya adalah buah besar rasa masam atau di sini dituliskan asam disilangkan dengan buah kecil rasa manis. Buah besar B besar rasa asam adalah M kecil. Buah kecil B kecil rasa manis M besar. Gametnya adalah untuk B besar M kecil adalah B besar M kecil. Sedangkan untuk B kecil M besar, gametnya adalah B kecil M besar. F1-nya adalah B besar ketemu B kecil menjadi B besar B kecil. M besar ketemu M kecil menjadi M besar M kecil. Dengan sifat besar manis. Lalu bagaimanakah hasil F2-nya? F2-nya adalah, kita lihat gametnya untuk induk jantan ada B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Untuk induk betina B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Yang pertama, pada gamet B besar M besar dengan B besar M besar akan dihasilkan B besar M besar M besar dengan sifat besar manis. Begitu pula untuk B besar M kecil, B besar M besar dihasilkan B besar M besar M kecil, besar manis. B kecil M besar, B besar M besar dihasilkan B besar B kecil M besar juga manis. Kemudian ada B kecil M kecil, B besar M besar dihasilkan B besar
B kecil, M besar, M kecil dengan sifat besar manis. Begitu pula selanjutnya ada B besar, M kecil, besar manis. Kemudian ada B besar, B kecil, M kecil juga manis. Kemudian ada B besar, B kecil, M besar juga manis. Sehingga kita lihat untuk fenotip besar manis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk selanjutnya adalah pada B besar, B kecil, M kecil adalah besar masam. Ada juga B besar, M kecil juga besar masam. Selanjutnya ada B besar, B kecil, M kecil juga dihasilkan sifat besar masam. Sehingga untuk buah besar dan rasa masam akan dihasilkan 3 perbandingan. Selanjutnya adalah B kecil, M besar, kecil manis. Ada juga B kecil, M besar, M kecil juga kecil manis. Ada juga B kecil, M besar, M kecil, kecil manis. Sehingga untuk sifat kecil dan manis ada 3 perbandingan. Yang terakhir akan dihasilkan B kecil, M kecil dengan fenotip kecil masam. Dan itu hanya ada 1 peluangnya. Dari 16 peluang yang mungkin muncul, untuk kecil dan masam ternyata hanya memperoleh 1 bagian. Dari papan pinut tadi, maka kita bisa melihat perbandingan genotipnya. B besar, M besar, 1. B besar, M kecil, 2. B besar, B kecil, M besar, 2. B besar, B kecil, M besar, M kecil, 4. B besar, M kecil, 1. B besar, B kecil, M kecil, 2. B kecil, M besar, 1. B kecil, M besar, M kecil, 2. B kecil, M kecil, 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya adalah buah besar rasa manis ada 9. Buah besar rasa masam ada 3. Buah kecil rasa manis ada 3. Buah kecil rasa masam ada 1. Demikian contoh dari persilangan dihibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.